Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Indasari. Saya perwakilan dari kelompok 8 dengan mata kuliah metode survei. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian kami, yaitu kepuasan mahasiswa terhadap layanan SIM card. Nah, poin yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang kami menggunakan penelitian ini adalah yang pertama itu SIM card mungkin sudah nggak asing lagi di telinga kita, karena pada zaman yang canggih ini pasti semuanya udah pernah atau sudah semuanya menggunakan atau mayoritas sudah menggunakan telepon seluler. Nah, jadi setiap orang mempunyai telepon seluler sudah pasti menggunakan SIM card di dalamnya. Karena SIM card itu sendiri dapat menyimpan data meliputi data identitas pengguna, lokasi dan nomor telepon, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, jenis SIM card tersebut sebenarnya ada banyak, cuman di sini kami menggunakan tiga provider yang paling umum digunakan orang Indonesia, terutamanya yaitu ada Telkomsel, kedua XL Axiata, terus Indosat. Nah, ini yang poin utama sekali ya, kenapa kami menggunakan penelitian ini. Menurut data situs podsmo.com yang kami kutip, yaitu mereka mengatakan bahwa jumlah operator terbesar pelanggannya yaitu pertama sekali oleh Telkomsel dengan 109 juta. Terus yang kedua oleh Indosat dengan 52 juta, dan XL Axiata terakhir dengan 47 juta pelanggan. Jika dilakukan perbandingan antara jumlah pelanggan masing-masing operator, didapat rasio jumlah keluhan dibandingkan jumlah pelanggan, yaitu sebanyak 0,85% untuk Telkomsel, 1,67 bagi Indosat, dan XL Axiata dengan rasio 1,37. Nah, dari rasio keluhan ini berarti lebih banyaknya tuh di Indosat. Terus yang paling sedikit tuh di Telkomsel. Nah, dari seluruh penelusuran situs tersebut, dilihat bahwa layanan internetlah yang menjadi operator terbaik, sementara Indosat menjadi layanan internet paling buruk di antara 3 besar operator seluler di Indonesia. Nah, dari pernyataan tersebut sebenarnya kita nggak bisa nyimpulin bahwa pernyataan tersebut tuh benar, karena nih katanya nih kita tuh tidak bisa menyimpulkan begitu saja dengan berdasarkan pada penelusuran satu situs, karena bisa jadi banyak parameter baik buruk itu yang mungkin tidak terekam oleh situs tersebut. Nah, maksudnya di sini tuh kayak mungkin situs tersebut tuh ngambil sampel yang belum mewakili populasinya gitu. Jadi kita nggak bisa mempercayai satu situs saja gitu. Makanya kami tuh pengen membuktikan dari situs itu bener nggak sih yang mereka survei gitu. Dan kami juga ingin mencoba menyurveinya sendiri gitu. Nih, kami tuh memilih survei kami itu untuk mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Karena pada umumnya mahasiswa tuh lebih memiliki kebutuhan rutin dalam memudahkan kegiatannya. Itu kayak gini nih, mahasiswa tuh lebih bukan rutin lagi, lebih aktif menggunakan seluler gitu. Makanya kami tuh
menganalisis atau surveinya ke mahasiswa. Bukan berarti yang lain tuh nggak, kayak pelajar kayak SMP, SD, SMA mungkin juga sering gitu. Cuman kayaknya lebih ke mahasiswanya gitu, karena lebih menonjol kayaknya mahasiswa tuh lebih penting banget nih yang seluler nih. Makanya kami memilih mahasiswa. Kegunaan dari seluler tersebut tuh pasti udah banyak banget gitu untuk mahasiswa. Contohnya tuh kayak untuk mau bikin tugas terus akses di internet gitu cara-caranya, atau mungkin materi-materinya, atau enggak kayak melakukan komunikasi. Nah, yang untuk mahasiswa nih gak semuanya tinggal bersama orang tua, mungkin perlu juga komunikasi dengan orang tuanya yang jauh gitu, dan masih banyak lagi. Nah, terutama nih yang berkomunikasi sama dosen. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Kami mengutarakan ada 3 rumusan masalah dari penelitian kami. Yang pertama mengenai apa jenis operator yang digunakan oleh mahasiswa Prodi D3 Statistika 2018 di UNP. Nah, ini tuh kayak sejenis kita tuh membuktikan kayak latar belakang tadi. Benar nggak sih pelanggan yang paling banyak tuh di Telkomsel gitu. Terus yang kedua, kenapa mahasiswa UNP memilih operator tersebut. Nah, ini tuh kayak kelebihan mungkin, karena nggak mungkin kan nggak ada kelebihannya terus mereka pakai provider tersebut gitu. Terus yang ketiga, ini poin utama banget, apa keluhan mahasiswa UNP terhadap operator yang digunakan. Kita lagi-lagi membuktikan di latar belakang tadi, yang mana benar nggak sih kalau keluhan itu yang paling banyak tuh di Indosat, terus yang terakhir tuh di Telkomsel. Tujuan penelitian kami, nah ini nggak jauh dari rumusan masalah kita nih. Yang pertama itu untuk mengetahui jenis operator yang digunakan oleh mahasiswa. Ya, kita mengetahui berapa jenis atau banyak pelanggan dari Telkomsel tuh ada berapa yang di populasi kita. Terus yang kedua, untuk mengetahui alasan mahasiswa memilih operator tersebut. Dan yang terakhir, untuk mengetahui keluhan. Batasan masalah. Nah, sudah seperti saya jelaskan tadi, populasi kita tuh mahasiswa UNP Prodi D3 Statistika 2018. Jadi ini memang memfokuskan kepada alasan dan keluhan. Nah, manfaat penelitian kami ada 3. Yang pertama, menambah wawasan mahasiswa mengenai keputusan mahasiswa terhadap layanan SIM card. Nah, ini perlu nih, kita sebagai mahasiswa kita tuh harus banyak-banyak memiliki wawasan ya. Terus yang kedua, memperoleh pengetahuan mengenai kepuasan mahasiswa. Terus hasil penelitian dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mempermudah mengetahui bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan SIM card. Nah, jadi intinya manfaat penelitian kami kali ini tuh yaitu untuk patokan kalian semua. Mungkin ini bisa jadi survei tersendiri bagi kalian sebelum memilih provider yang ingin kalian gunakan. Nah, maka dari itu kalian harus nonton atau lihat survei kami ini sampai akhir. Nah, rancangan survei pada survei kali ini menggunakan sampling acak bertingkat. Nah, kenapa sampling acak bertingkat? Karena sampling acak bertingkat ini pengambilan sampel yang diambil berdasarkan tingkatan tertentu, di mana tingkatannya dibuat berdasarkan provider yang 3 tadi, yaitu Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat. Nah, target populasi adalah populasi yang menjadi sasaran akhir penerapan hasil penelitian.
Nah, target kami itu mahasiswa UNP Prodi D3 Statistika 2018. Selanjutnya ukuran sampel. Untuk menentukan sampel bisa menggunakan rumus Lovin. Nah nih, seperti yang tertera. Namun pada penelitian kami ini, pada pembelajaran kami sudah ditetapkan harus menggunakan 30 sampel. Jadi kalau sudah ditetapkan, kita tidak perlu lagi menggunakan rumus Lovin. Nah, jika bagi kalian yang ingin menggunakan strata tapi belum ditentukan berapa jumlah sampel kalian, maka gunakan rumus Lovin. Terus metode pengukuran. Metode yang kami gunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada populasi yang terpilih menjadi sampel penelitian kami. Nah, sebenarnya tuh di awal kami tuh pengen menggunakan formulir kertas yang dibagikan secara langsung kepada orangnya. Jadi itu tuh lebih memungkinkan atau meningkatkan keakuratan data yang kita peroleh dari responden. Cuma pada keadaan sekarang kami tidak memungkinkan untuk menggunakan formulir tersebut. Makanya kami menggunakan kuesioner online yang kami bagikan kepada responden. Jadi kami tidak bertemu langsung dengan responden tersebut. Nah, kurang lebih bentuk kuesioner kami seperti berikut. Sebenarnya ada 3 tahap di kuesioner kami. Yang pertama itu mengenai karakteristik responden, terus pertanyaan terbuka, dan satu lagi itu ada pertanyaan tertutup sebenarnya tuh. Nah, kenapa kami menggunakan pertanyaan tertutup? Nah, di situ tuh kita bisa lihat faktor lain atau pengaruh lain dari interpretasi yang akan kita peroleh nanti. Selanjutnya analisis data. Analisis data tuh ada 2 jenis. Ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas sendiri artinya sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Nah, dilakukan dengan menghitung nilai korelasi antar masing-masing pertanyaan dengan skor total. Nah, sebenarnya pada uji validitas nih, kita nguji kuesioner kita itu valid apa enggaknya. Nah, kuesioner yang baik tuh kuesioner yang valid. Tapi jika peneliti membutuhkan pertanyaan tersebut tapi tetap tidak valid, maka boleh-boleh saja menggunakan pertanyaan tersebut gitu. Terus yang kedua, uji reliabilitas adalah menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila alat ukur digunakan berulang kali. Nah, ini uji validitas menggunakan SPSS. Bisa kalian lihat pada layar yang tertera tersebut langkah-langkahnya. Nah, silakan kalian coba langkah-langkahnya. Nah, jika kalian udah coba langkah-langkahnya tersebut, hasil yang keluar tuh seperti ini. Nah, nih. Oke, nih. Hasilnya ada valid, tidak valid, valid. Nah, gitulah sampai bawah. Nah, di sini yang valid tuh cuman pertanyaan pertama, 3, 4, 5, dan 8. Tapi kami masih tetap menggunakan pertanyaan tersebut karena menurut kami pertanyaan tersebut tuh penting dalam penelitian kami. Nah, mari kita lihat. Selanjutnya reliabilitas dengan SPSS. Nah, ini sama kayak tadi. Cuman ini yang reliabilitas. Silahkan dicoba seperti pada layar ini. Nah, jika udah, hasilnya itu akan tertera seperti ini. Nah, interpretasinya dari hasil di atas dikatakan bahwa dengan tingkat reliable comeback alpha 0,606
maka kuesioner cukup reliable. Nah, artinya konsisten ya. Kuesioner kami. Terus nih hasil kuesioner. Hasil kuesioner kami menggunakan aplikasi SPSS dengan melihat frekuensi jawaban dari masing-masing pertanyaan, dan kami menggunakan analisis deskriptif. Dan dapat dilihat pengguna terbanyak tuh pada provider Telkomsel. Jadi menurut situs tadi tuh langkah pertama yang udah benar ya pernyataannya, bahwa memang pelanggan terbanyak tuh memang di Telkomsel. Nah nih buktinya nih. Oh iya, nih Telkomsel ada 22. Nah ini nih jumlah total nih kan udah 30 nih. Ini dari sampel. Populasinya tuh kalau nggak salah udah ada berapa tuh, 80 ya itu populasinya. Nah cara bukan 80 deng, kami tuh dapat populasinya ada 52 atau 53. Nah cara mendapatkan nih populasi sampel yang 4 4 2 dan 4 ini gak sembarangan. Tapi kalau ngambil 4-nya yang mana baru yang sembarangan. Nah cara menentukan sampelnya ada 4 nih, ada rumusnya. Rumusnya tuh jumlah populasi yang contoh pertama tuh yang di Indosat ya. Jumlah populasi yang di Indosat dibagi dengan jumlah total populasi. Total populasi itu jumlah dari populasi Indosat, Telkomsel, XL, Axiata ya. Terus dikali jumlah sampel yang kita inginkan, yaitu 30. Nah, barulah dapat hasilnya ada 4. Nah, pemilihan 4 ini baru kita ambil secara acak. Terus pertanyaan yang kedua, lama waktu pemakaian. Nah, lama waktu pemakaian ini nggak tergantung provider yang mana. Nggak tergantung Telkomsel itu ada 1 tahun, nggak. Ini tuh mencakup ketiga provider tersebut. Mungkin ini lama pemakaian yang di atas 3 tahun itu ada 19 orang. Jadi rata-rata mahasiswa tuh menggunakan provider tuh udah lebih dari 3 tahun. Yang penggunaan kurang dari 1 tahun ini mungkin mereka baru pakai provider tersebut, karena pada penelitian kami tuh pertanyaan pertama nih, provider yang digunakan itu berdasarkan yang mereka gunakan sekarang atau pengeluaran berdasarkan pengeluaran terbesar mereka gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan jika responden tersebut sebenarnya sudah menggunakan ketiga provider tersebut sebelumnya. Bisa dilihat dari pengguna tersebut lama pemakaian. Karena nih kecil dari 1 tahun. Kecil dari 1 tahun nih rasanya tuh gimana nih? Gini. Telepon seluler itu adanya tuh udah lama gitu. Jadi belum tentu juga kan mahasiswa tersebut baru menggunakan telepon seluler dan baru menggunakan SIM card tersebut. Jadi bisa kita simpulkan dari sini bahwa kemungkinan besar responden tersebut sudah menggunakan ketiga salah satu atau mungkin lebih dari satu provider gitu sebelumnya. Nah, pertanyaan ketiga, promo paket yang lebih menarik. Nah, promo paket yang lebih menarik tuh lebih banyak di Telkomsel. Terus yang kedua di XL Axiata, dan terakhir Indosat. Terus yang keempat, promo termurah. Nah, promo termurah tuh di XL Axiata. Lalu di Indosat dan Telkomsel. Berarti Telkomsel mahal nih kayaknya nih. Nih, provider yang lebih hemat.
lagi-lagi di XL Axiata, terus Indosat. Yang kedua, yang terakhir Telkomsel. Nah, selanjutnya provider yang memiliki kualitas jaringan yang kuat. Nah, ini kayak nih hasilnya tuh mereka semua sepakat bahwa jaringan yang paling kuat tuh di Telkomsel. Aduh, ini kayaknya ada kesalahan penulisan nih di sini. Sebenarnya tuh di Telkomsel nih, salah penulisan tipu nih, harusnya Telkomsel. Terus pertanyaan ketujuh, provider yang lebih banyak mengeluarkan biaya atau yang boros. Lagi-lagi tipu, bukan tipu dan memang salah nih, harusnya tuh Telkomsel. Ada kesalahan penulisan, mohon maaf. Nah, yang paling banyak mengeluarkan biaya tuh di Telkomsel. Terus yang kedelapan, provider yang sulit diakses di daerah terpencil. Nah, yang paling sulit tuh dimenangkan oleh Indosat. Untuk sementara pernyataan dari latar belakang tadi udah bener ya. Memang yang sinyal yang paling buruk tuh di Indosat. Yang kedua XL Axiata, dan yang sinyal yang paling bagus tuh di Telkomsel kayaknya nih. Soalnya nggak ada yang milih kalau sulit diakses tuh. Nih, analisis deskriptif menggunakan SPSS. Ada Q1, Q2, Q3 sampai Q8. Q2 menyatakan pertanyaan. Nah, kesimpulannya. Jadi, kalau kita lihat dari pernyataan dari latar belakang, sebenarnya udah benar. Survei mereka tuh udah benar bahwa sinyal yang paling kuat tuh di Telkomsel, terus sinyal yang paling buruk tuh di Indosat. Nah, mari kita lihat faktor lain dari pernyataan tersebut. Bukan pernyataan, deng. Apa ya? Pokoknya kita lihat nih, Telkomsel tuh kelebihannya ini nih. Oh, jadi ini tuh yang membuat pelanggan Telkomsel tuh lebih banyak daripada provider lain. Sinyalnya tuh bisa di tempat terpencil, terus jaringannya lebih stabil, kecepatan sinyalnya kuat, masa aktif kartunya lama. Tuh kelebihan beli paket gratis nelpon. Kekurangannya harga kuota mahal. Nah, bagi kalian yang yang punya uang lebih baik gunain Telkomsel. Sarannya nih dari survei ini, memang yang lebih bagus tuh Telkomsel. Nah, sedangkan XL Axiata kelebihannya ini nih, harganya tidak terlalu mahal, cukuplah di kantong mahasiswa sebenarnya nih yang XL Axiata. Kualitas jaringannya lumayan, oke, berarti nggak buruk-buruk banget. Terus paketnya banyak dengan harga murah. Terus kekurangannya cuma ini nih, kecepatan aksesnya agak kurang. Terus sinyal hanya kuat di daerah tertentu. Nah, mungkin bagi kalian yang di daerah kalian yang misalnya nih kekuatan sinyalnya bagus, kayaknya bagus gunain XL Axiata nih. Soalnya juga murah ya juga kan. Terus kalau sinyalnya kuat di daerah kalian, bagusnya gunain XL Axiata. Tapi ini nih kendalanya nih, akan terganggu sinyalnya jika cuaca buruk. Jika daerah terpencil sinyalnya nggak ada. Jadi kalau di daerah kalian aja, kalau kalian bawa kemana mungkin agak susah. Jadi kalau saran saya sih nggak apa-apa sih gunain lebih dari satu provider. Kayak gini nih, kalau kita lagi di daerah kita gunain XL Axiata gitu, kalau misalnya jaringannya kuat. Tapi kalau kalian mau kemana-mana gitu, ke daerah jauh atau pergi ke tempat keluarga, ke tempat yang gak terpencil gitu, atau kemananya gitu, gunain provider Telkomsel gitu. Terus Indosat kelebihannya ini murah,
murah juga nih sama kayak Excelsiata, bisa digunakan walaupun mati lampu. Nah ini nih tuh kayaknya tuh sebagian besar daerah deh kayaknya. Soalnya pengalaman pribadi, kadang iya sih kalau mati lampu nggak hilang, tapi di waktu tertentu kadang hilang sendiri gitu. Nah nih kekurangannya, sinyalnya hanya kuat di daerah tertentu, kadang kurang stabil. Nah di antara Extra sama Indosat ini sebenarnya nggak jauh beda, tapi kalau kalian kembali lagi, uh, hanya di daerah tertentu. Jika sinyalnya kuat di daerah kalian, ya nggak apa-apa, gunain aja di Indosat. Nah balik lagi, kalau kalian mau kemana-kemana pakai Telkomsel. Nah saran dari saya gitu. Nah jadi bener ya dari pernyataan yang latar belakang tadi bahwa sinyal yang paling buruk tuh di Indosat, terus yang paling baik tuh di Telkomsel. Namun yang mana yang lebih puasnya tuh sebenarnya kita nggak bisa nentuin yang mana, tergantung dari respondennya tuh masing-masing. Kalau mereka maunya ini ya ini gitu, kalau maunya itu ya itu gitu. Jadi kalau misalnya dibilang Telkomsel paling puas nggak bisa juga, karena ini kekurangannya, harga kuota mahal. Mungkin sebagian orang atau mungkin banyak di kalangan orang kendalanya tuh di harga kuota mahal. Apalagi balik lagi, survei kita tuh ke mahasiswa gitu. Jadi nggak bisa kita pastikan bahwa Telkomsel tuh memang yang paling puas gitu. Soalnya ada kendalanya ini, harga kuota mahal. Mungkin banyak yang keberatan dari harga kuota nih. Ya walaupun sinyalnya bagus gitu. Terus sedangkan di Excelsiata murah sih, harga terjangkau kan. Tapi ya itu balik lagi, aksesnya kurang gitu. Sinyalnya hanya kuat di daerah tertentu. Indosat juga kayak gitu, murah juga, tapi sinyalnya kurang stabil. Nah jadi kesimpulan dari kelompok kami, kita tuh nggak bisa memutuskan yang mana yang lebih puas mahasiswa terhadap 3 provider tersebut, karena mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi yang mana yang tingkat kepuasan tersebut tuh tergantung respondennya itu sendiri. Nah mungkin sekian dari hasil presentasi kami, saya. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.